Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Hari ini kita akan belajar tentang iman yang dihidupi. Bukan sekedar aksesoris, namun tertanam dan berbuah dalam hidup kita. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya. Allah sumber hidup kami sungguh bersyukur atas iman yang Kau anugerahkan. Dari sanalah kami melihat sesuatu yang Kau janjikan. Engkau jualah yang menuntun kami untuk melangkah, bahwa masa depan sungguh ada dan sesuatu yang baik akan Kau berikan bagi kami. Dengan sukacita kami membuka hati menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 22. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Keluarga damai dan sobat Samas, iman bukan sekedar teori atau imajinasi belaka. Namun iman merupakan sesuatu yang nyata. Yakobus mengajak kita untuk menghidupi iman dan bukan sekedar membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak pernah terjadi. Jika seorang mengatakan bahwa ia beriman atau mempunyai iman, maka iman itu akan membawa dampak dalam hidupnya. Hal ini digambarkan melalui seseorang yang melihat saudaranya tidak punya makanan atau pakaian. Kemudian dia mengatakan, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Sementara dia tidak melakukan apapun untuk menolong saudaranya itu. Bagaimana saudara tersebut dapat makan dan mengenakan pakaian, sementara tidak seorang pun memberikan kepadanya? Jika seorang melihat saudaranya kelaparan dan kedinginan, seharusnya muncul kepekaan dan kepedulian yang mewujud dalam tindakan menolong saudara tersebut. Pergumulan agar saudaranya dapat makan dan berpakaian merupakan sesuatu yang mendorong seorang beriman untuk melakukan sesuatu. Bagi seorang beriman, jika ia benar-benar tulus mengucapkan kalimat, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," maka ia meyakini bahwa orang itu akan bisa melanjutkan perjalanan, mengenakan pakaian yang menghangatkan, dan bisa makan. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka dia seperti seorang yang sudah mati rasa, karena dapat mengucapkan kalimat tersebut tanpa beban, tanpa perasaan. Tentu hal ini tidak berarti seseorang bisa memanfaatkannya sehingga selalu bermalas-malasan dan bergantung untuk mendapatkan makanan dan pakaian daripadanya. Nah, demikian pula dengan Abraham. Ketika Allah menguji imannya, tindakannya untuk membawa Ishak
bahkan sampai meletakkannya di atas mezbah, itu bukanlah tindakan yang ringan, tanpa perasaan, atau karena dia tidak mencintai Ishak. Sebaliknya, ia menapaki perjalanannya itu dengan berat hati. Bahkan kita bisa merasakan betapa sulit menjawab pertanyaan Ishak. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kejadian 22 ayat 7. Sobat Samas dan keluarga damai, kita akan melihat beberapa hal yang penting sebagai bagian dari iman. Yang pertama adalah iman yang mewujud. Dalam Yakobus 2 ayat 22, di sana kita melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman bisa bertumbuh karena diwujudkan. Proses iman yang mewujud ini seperti menyusun batu yang satu di atas batu yang lain. Hingga kemudian kita bisa menggunakannya untuk memanjat. Yang kedua, kita melihat bahwa iman dengan dasar yang benar itu merupakan sesuatu yang penting. Seringkali seorang tidak bisa mewujudkan imannya karena tidak memiliki dasar atau dasarnya salah. Di ayat 19 dikatakan bahwa setan-setan juga percaya hanya ada satu Allah. Namun mereka tidak mendasarinya dengan kehendak Allah atau firman Allah. Sehingga fokus dari setan-setan itu bukan melayani Allah, melainkan melayani ambisinya sendiri. Maka kita bisa bayangkan betapa bahayanya jika rencana dari setan-setan itu berhasil. Karena ini hanya akan membawa kehancuran dan kecelakaan. Sobat Samas, kita melihat bagian berikutnya adalah iman yang bergantung. Poin ketiga ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita bisa mengharapkan sesuatu jika kita tidak memiliki tempat untuk bergantung? Tuhanlah tempat kita berharap, serta meletakkan sesuatu yang tak terlihat dalam visi kita. Dengan visi itu Allah meletakkan apa yang seharusnya kita lihat di masa depan, sesuatu yang akan diberikan kepada kita. Jika Anda mau menghidupi iman, Anda harus memiliki tempat bergantung yang benar. Dan ini hanya bisa kita dapatkan di dalam diri Allah. Tanpa Dia, semua harapan hanya terletak pada kekuatan kita sendiri. Maka kita akan menjadi lelah dan akhirnya gagal. Atau kita akan bergantung pada kekuatan lain yang ternyata tidak mampu membackup kita. Allah satu-satunya tempat kita bergantung, karena Dialah yang memiliki rencana hidup kita, bahkan Dialah yang menuntun kita ke sana. Mari kita menghidupi iman, melangkah dalam iman bersama Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mencapai penggenapan rencananya. Mari kita berdoa. Allah yang menanam iman dalam hidup kami, yang memandu kami dalam menghadapi tiap pergumulan, hingga kami makin peka dan iman kami makin nyata, sehingga dapat dibaca oleh sesama. Kiranya Roh Kudus meletakkan dasar yang kuat dan memimpin kami di tiap langkah, hingga iman kami terus bertumbuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, selamat menghidupi iman. Tuhan memberkati.